tentulah kebahagiaan yang luar biasa. Doa dari orang tua saya, doa dari sahabat-sahabat, senang tak terhingga, tak dapat saya katakan, bisa menyambung silaturahim. Namanya melambung tinggi, karirnya melesat bagaikan kilat. Bahkan beliau menjadi seorang ulama panutan sejuta umat. Siapakah Ustadz Abdul Somad sebenarnya? Ustadz Abdul Somad merupakan keturunan suku Melayu. Ayahnya memiliki darah Melayu Riau, sedangkan sang ibu Melayu Asahan. Ustadz Abdul Somad merupakan putra pasangan Haji Lobbayuddin, seorang petani, dan ibu Abdul Somad bernama Hajah Rohana. Saya lahir hari Rabu 18 Mei 1977, 30 Jumadil Awal tahun 1397 Hijriah di sebuah kampung bernama Silau di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Moyang saya bernama Syekh Abdurrahman pulang lalu berjumpa dengan Sultan Asahan. Waktu itu belum ada negara Kesatuan Republik Indonesia, tahun 1900. Lalu Sultan Asahan tadi memberikan tanah. Tuan Syekh Abdurrahman, ya waktu itu baru pulang dari Makkah. Ini aku beri engkau tanah, ambillah. Lalu dibuatnya lah rumah di sana, masih ada sampai sekarang, namanya Rumah Besar. Satu arsitek dengan istana 5 laras di Kabupaten Batubara. Kemudian beranak pinaklah Syekh Abdurrahman tadi. Abdurrahman punya anak perempuan bernama Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan bernama Hajah Rohana. Hajah Rohana punya anak, itulah saya Abdul Somad. Tapi saya tidak dianggap sebagai keturunan Tuan Syekh karena dari pihak perempuan. Makanya kalau ada bertanya, turunan Tuan Syekh? Tidak, saya bilang. Terus ayah saya petani. Ibunya merupakan keturunan dari Syekh Abdurrahman atau dikenal sebagai Syekh Silau Laut, seorang ulama sufi beraliran tarekat Syattariyah Batubara. Tuan Syekh Silau Laut adalah ulama besar di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sejak dari bangku sekolah dasar, Ustadz Abdul Somad dididik melalui sekolah yang berbasis pada tahfidz Al-Quran. Tamat dari SD Al-Wasliyah Medan pada 1990. Ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah Mu'alimin. Setelah lulus pada 1993, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren Darul Arafah Deli Serdang, Sumatera Utara selama 1 tahun. Pada 1994, ia pindah ke Riau untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu, dan menyelesaikannya pada 1996. Tahun-tahun berikutnya antara 1996-1998 ia sempat berkuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada 1998, ketika pemerintah Mesir membuka beasiswa kepada 100 orang Indonesia untuk belajar di Universitas Al-Azhar, ia pun mengikuti tes dan merupakan salah satu dari 100 orang yang berhak menerima beasiswa, mengalahkan 900-an orang lainnya yang mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian ia akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo dan berhasil mendapatkan gelar LC-nya dalam waktu 3 tahun 10 bulan pada pertengahan tahun 2002. Orang biasa, kami bukan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Biasa saja. Lalu kemudian orang tua saya pindah ke Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan. Dulu itu Kerajaan Melayu Pelalawan, pecahan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang berdiri tahun 1723 di Masehi. Lalu kemudian setelah itu saya menamatkan Madrasah Aliyah di Indragiri Hulu. Itu juga dulu Kerajaan Melayu, namanya Kerajaan Melayu Indragiri. Lalu kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar dari tahun 1998 sampai 2002, 4 tahun saya pulang. Setelahnya, ia pun melanjutkan program pendidikan S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia, namun hanya sempat berkuliah selama 2 semester. Melanjutkan ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, jurusan FPI, Fakulti Pengajian Islam.
Tapi di sela-sela itu saya mengirimkan orang ke Maroko, katanya ada beasiswa. Hanya 2 semester di UKM, dapatlah beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Pada 2004, melalui AMCI dari kerajaan Maroko yang kala itu menyediakan beasiswa bagi pendidikan S2 hingga S3 di Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah, ia terpilih untuk masuk dalam kuota penerimaan orang asing melalui jalur beasiswa. Dan ia lantas melanjutkan pendidikan S2-nya di Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah Rambat yang setiap tahunnya hanya menerima 20 orang murid dengan rincian 15 orang Maroko dan 5 orang untuk asing. Program S2 diselesaikannya dalam waktu 1 tahun 11 bulan dan mendapatkan gelar DESA yang berarti Diploma Studi Lanjutan pada akhir tahun 2006. 2006 akhir munaqasyah, dapatlah gelar setelah 2 tahun di sana dari Darul Hadis di Rabat. Nama gelarnya DESA, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Tapi malu saya memakainya. Masa jauh-jauh balik DESA. Jadi saya tulis sajalah LCMA, karena kebanyakan orang pakai MA. AMCI memberi beasiswa 7 tahun. Saya baru habiskan 2 tahun. Saya ada jatah 5 tahun lagi. Tapi kata mak saya waktu saya mau lanjut doktor, tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhumah. Akhirnya saya baliklah. Itulah mengapa saya tak doktor. Kesal seumur hidup tak dapat dijemput balik. Makanya kalau udah salaman, kenalkan Doktor Anunciut saya. Lalu kemudian pulang dari munaqasyah itu Desember musim haji, saya ke Makkah haji. Tapi tiket saya tidak ada, tiket hanya sampai Jeddah. Jeddah mau pulang bisa beli tiket baru karena tiket saya Rabat Jeddah. Dari Jeddah Kuala Lumpur atau Jeddah Pekanbaru, saya tanya-tanya, murah tiket Jeddah Bandar Seri Begawan 1.000 rial, pakai pesawat Brunei, Royal Brunei. Saya beli tiket Royal Brunei. Itulah singgah saya ke rumah guru saya, Haji Armawi Abdurrahman. Beliau juara musabaqah tahfiz Quran di Makkah Al-Mukarramah tahun 87-88. Kemudian beliau mengajar di pondok tahfiz Quran. Jadi saya dapat info, Ustadz saya mau datang ke Brunei. Datanglah, maksudnya mau transit kalau bisa dapat kerja di Brunei mengajar. Karena baru pulang, titel LCMA, lagi cemas menghadapi anak gadis. Nah, sampai kemari dibuatlah lamaran tah kemana-mana. Banyak lamaran itu dikirim. Ibarat memasang pancing, dicabut pancing itu bukan ikan dapat, umpannya pun hilang. Akhirnya saya pulang ikut tes PNS, kemudian dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Usuluddin. Setelah lulus barulah dapat surat panggilan, diterima kontrak 2 tahun di College University.